Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Radio Tuntung Pandang FM di mana saja Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kami hadir di ruang dengan Anda dengan sajian informasi tentunya ya. Di program kita yaitu Pojok UMKM Persembahan Radio Tuntung Pandang FM 102,3 MHz bersama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut. Dan di sini sudah kedatangan narasumber tentunya, dan nanti kita akan cari tahu gimana Mbak Sri Wahyuni Diana merintis usahanya, dan saya juga di sini tidak sendirian ya rekan dengar, dan di sini saya ditemani oleh rekan saya. Ya, spesial ya di kesempatan hari ini edisi Sabtu 13 Maret. Biasanya kalau Peri sendirian ya? Iya, sendirian. Tapi kali ini rekan dengar ditemani oleh Agri Puspita yang akan menemani kamu bersama narasumber yang sepertinya sudah membawa makanan yang cukup menggoda gitu ya. Jadi lapar ya? Iya, betul. Pagi-pagi apakah sudah sarapan, Peri? Sudah. Kalau Mbaknya sudah sarapan apa belum? Alhamdulillah sudah. Sudah. Gimana kabarnya untuk hari ini? Baik. Tadi dari rumah langsung ke sini atau ada kegiatan sebelumnya? Enggak ada sih. Langsung ke sini ya. Wah, spesial berarti Peri ya untuk hari ini ya. Oke. Dan hari ini ada Mbak Sri Wahyudiana ya. Lidiana. Oke. Dan pada kesempatan kali ini membawa produk yang sepertinya sudah mulai dilirik nih ya sama Peri dari tadi ya. Iya. Ini namanya apa nih, Mbak? Produknya PY Pak Haji. PY Pak Haji. Kenapa jadi PY Pak Haji gitu? Tuh, benar. Jadi kan ownernya ini kan perempuan nih. Iya. Kadang ini sering sangka yang jualannya cowok loh, Mas. Iya, benar. Jadi namanya ini jadi PY Pak Haji ini karena suami ulun haji ya sudah kayak itu. Oh, seperti itu. Jadi PY Pak Haji ya. Untuk PY Pak Haji ini sendiri sudah mulai kapan nih, Mbak? Baru aja sih, Mbak. Baru aja ya? Bulan puasa kemarin. Wow. Belum ada setahun lah. Boleh nggak sih ceritain awalnya kenapa jadi terfikir untuk membuat PY Pak Haji ini? Ataukah dari awalnya mungkin suka ya kan, hobi makan PY mungkin, atau seperti apa? Boleh diceritain. Awalnya tuh Mama Ulun yang ketujuh. Pakai bahasa Banjar apa? Boleh banget deh, kita kayak apa bahasa Banjar aja kan? Bebas. Gimana tuh? Apa nih ngarannya? Jadi Mama Ulun tuh ketujuh mau olah PY asalnya. Lalu Ulun nih kan tinggalnya di komplek. Jadi waktu bulan puasa itu Ulun nih coba-coba ini jualan sama teman-teman komplek. Berarti dari iseng ya, Mbak? Waduh. Apa nih? Habis itu banyak yang suka. Terus mau order terus kayak gitu Jadi habis itu pertama kan Mama Ulun nih yang bisa bikin nih. Ulun gak ada bisa sama sekali. Habis itu nih jar Mama Ulun Mama Ulun mau olah sorangan keuyuhan. Bantuan ya. Cuan. Habis itu nih jar Mama Ulun belajar aja Mama Ulun gitu. Ya sudah ya Ulun cobai. Akalnya sama rasanya nih habis itu berkelanjutan. Asalnya pakai koran aja. Pakai koran. Pakai koran. Habis itu banyak yang pesan tuh dari Buhan Puskesmas. Habis itu katanya Buhan Puskesmas ini kayak gini. Kalau pakai koran tuh kurang menarik gitu ya. Kayak kurang higienis. Jadi ulun tuh mencoba cari plastik yang kemasannya nih kada bakalan layat kayak Nah jadi kayak ini habis itu asalnya kada berstiker pulang. Berarti itu memerlukan stiker nih hanya raja pulang. Itu jarnya bagiannya bilanya kada berstiker nih jar. Karena banyak yang nyontoh jar. Pulang. Karena ibaratnya banyak yang nukar wadah ulun karena dijual lagi. Kada ada merek dan brandnya. Habis itu mencobailah mau olah stiker. Kesini banyak yang tahu, banyak yang pesan. Alhamdulillah. Sampai sekarang ya, alhamdulillah. Jadi dalam satu hari itu bisa memproduksi berapa PY gitu, Mbak?
300 biji. Masya 300 biji Allah. per sini ya? Wah, Apakah Ferry bersedia sebagai reseller mbaknya gitu? saya cuma sedih nanti ya. Oke. Banyak Ini gimana reseller ulun. itu dalam satu hari kan 300 tadi ya. Itu bersama ibu kah yang bikin peye ini atau Ini sama ada kakak ulun. Kakak ulun. Soalnya mama ulun nih apa ya mau bewarungan juga kayak itu nah. Jadi kan haur sih Din. Jadi terpaksa ulun non kakak ulun. Ngolahnya. Jadi penjualannya ini sudah di mana aja nih Mbak untuk peyeknya sendiri? Tadi kan dari pertama di Puskes. Nah setelah ini setelah 300 pieces ini tuh kemana aja? Banyak sih Mbak, kayak naruh di tempat orang yang jual sayur-sayur kayak gitu. Orang yang jual nasi kuning, soto kayak gitu nah Mbak. Terus ulun sudah ada ibaratnya reseller. Jadi reseller kayak di rumah sakit Bojasi, di Puskes kayak gitu Mbak. Oke, jadi ada resellernya, jadi agak ringan lah ya. Dan lebih luas ya untuk luas penyebarannya. untuk Dulu nggak seperti ini. Itu tentu memerlukan proses ya, Proses ya. luar biasa. Tapi sebenarnya aku juga ini sih penasaran yang katanya ini resep dari ibunya gitu kan, bumbu dapur gitu Dan ibaratnya. resep rasanya keluarga. sama ya. Apa sih yang membedakan peyek Pak Haji ini dengan peyek-peyek yang lain Ya, gitu? ciri khasnya apa? Mungkin sebelum kita merasakan nih Ferry ya, Kita harus tahu dulu. Iya betul. Seperti apa tuh? Apa ya Mbak ya? Yang membedakan? Mungkin kata yang beli banyak kacangnya satu. Terus rasanya renyah, sedap. Aduh. Tapi ulun kada pernah minta testil sama pelanggan, ibaratnya kayak apa nih Mbak rasanya. Yang penting maksud ulun Pelanggan suka kayak itulah. terus pasti balik lagi beli. Iya, Berarti kan betul. kalau sudah beli lagi itu pasti suka loh. Nah itu. Aduh. Jadi ada varian rasa apa aja nih Mbak? Ini ada kacang. varian kacang tanah, kacang kedelai sama udang papai. Jadi harga-harganya itu berbeda atau gimana nih dari kacang, undang papai, kacang Untuk kedelai. berbagai varian rasa ini. Kalau pakai koran biasanya terserah orang yang beli. Jadi terserah orang beli itu per kilo atau gimana gitu? Satunya ini kan 1.000. Oh iya. Ini padahal bentuknya tuh kayak panjang kayak gitu nah. Satu gimana yang 1.000? 1.000 itu seperti Kayaknya nih panjang Bay. Nah, coba. iya iya. Nah, Jadi per biji ya. itu Per biji, ya. per Oke biji oke itu. oke. Baru paham. Baik. Seru banget ya obrolan kita hari ini Ferry ya. Tapi sebelum itu kayaknya kita harus dengerin beberapa lagu untuk membangkitkan semangat di pagi hari ini. Dan buat rekan dengar, Oke. jangan kemana-mana. Oke, rekan dengar Tuntung Pandang FM di mana saja Anda berada, kembali kita di pojok UMKM ya, persembahan Radio Tuntung Pandang FM 102,3 MHz bersama Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan. Dan juga Puri mengingatkan untuk kalian semua yang mau mendengarkan Radio Tuntung Pandang di website kami di tpfm.tanolotcap.co.id ya. Jadi di situ kalian bisa mendengarkan Radio Tuntung Pandang FM setiap harinya. Dan kita akan lanjut ya, Agri ya. Yes, dan kita masih bersama Mbak Sri Wahyu Lidiana. Mbak Lydia aja gini. Mbak Lydia, Lydia aja. aduh Oke. cakep. Berasa kayak seumuran gitu. Iya, Iya. betul. Dan Mbak Masih Lydia. umur 22 loh Mbak. Oh sama. Waduh, tua saya dong. Gimana dong? Mbak Lydia ya dipanggilnya. Iya Mbak Lydia. Oke, untuk Mbak Lydia nih yang udah membawa peye Pak Haji jar Peye. tadi tuh lah. Iya, Nah, peye Pak Haji. dengan berbagai varian rasa tadi lah. Ada kacang tanah, ya udang papai, ya kacang kedelai juga. Yes, Mbak, ya. iya. Nah Mbak, ini kan kacang undang papai, kacang kedelai. Nah terkait bahannya sendiri susah nggak sih? Terutama nih undang papai ini kan. Iya Ya. betul. Apalagi yang musim yang banjir nih, susah benar mencari. Wow. Pantas saya yang dibawa kacang tanah aja ya lo. Kacang langka benar. Nah, Bang, astaga. Jadi dalam satu hari itu memerlukan berapa kacang, berapa udang gitu Mbak untuk memproduksi ini gitu. Ulun kacangnya nukar bekarung pang. Oh, bekarung. Jadi kada kekurangan. Soalnya kalau aja nukar per kilo tuh takutnya kehabisan. karena kadeda sampai pasar tuh nah. Jadi lebih baik menyetok Nah, kalau kayak modal barang-barangnya tuh lo nyetok biasanya cukup sebulan. Jadi sebulan tuh nyetok berapa gitu?
2 karung Oh, paling. 2 karung. Banyak. Waduh, banyak ya. Sepertinya itu lambang-lambang cuan ya. Ya, jadi kita sebelum memproduksi harus ada bahan-bahan yang Nah, kita itu siapkan, yang paling ya. penting. Soalnya Uya ke pasar bulan ini. Nah, betul. Tapi selain kendala yang gara-gara banjir nih lah bahannya jadi susah untuk ditemukan, Iya. adalah Kak kendala lain yang mungkin ditemukan selama proses produksi? Kolanya salah tepung. Oh, bisa lah berarti. Tepung nih merek lain tepungnya sama, mereknya beda. Kada bisa juga. Oke. Kacangnya kacang bilah yang kayak habang, kada kau juga. Jadi serba repot nih sebujurnya mau olah kayak ini nih. Berarti memang dari bahan yang premium dan berkualitas ya. Nggak neko-neko kata orang. Susah ya teman-teman bikin peyek. Perih pun nggak bisa bikin peyek. Kalau Agri Mau sendiri- tanya aku? Iya. Enggak usah tanya. Oke, nah ini Mbak harga dari satu peyek ini untuk per box ini Per satu kemasan. per satu kemasan ini 10.000 sih mas. 10.000. 10.000. Nah ini apakah ada juga dititipkan di sekitar Plehari ini kan di Dekranasda mungkin? Belum ada di Oh, situ Inggih. Jadi di luaran aja dulu ya. Iya kayak orang jual-jual makanan. Jadi kalau peyek ini bertahan berapa lama sih Mbak gitu? Kalau Apakah kelihatannya sudah agak kedaluarsa baru diambil gitu kan? Kan seperti itu ada tuh dari nggak UMKM. sempet sih mas, soalnya satu hari. Satu hari sudah aman. Salah nanya Peri kayaknya. Nanya saya Karena nih. satu hari udah langsung ludes malah. Waduh, Aduh, alhamdulillah. Ya berkah kali. Dari yang sudah payu banar nih, kalau adakah? Mbak Ai. Amin. Ya Allah. Adalah maksudnya untuk kedepannya dari 3 varian ini bakal ditambah varian-varian lainnya atau seperti apa rencana kedepannya? Inovasi ke depan. Rencana planning pasti ada ya mbak ya. Kadang kan orang bosen nih cuma Nah, kayak gini aja. itu. Nanti bisa ditambah model rasa atau varian rasa model kayak Balado mungkin lah. bisa tuh. Boleh pakai balado. Boleh. Aduh, cakep. Terus Mbak. Apalagi mungkin. apalagi? Tapi ulun pengennya sih supaya orang Plehari ini tahu dulu. Sebelum adanya varian-varian Iya. baru gitu lah. Nah, jadi kalau mau lihat produknya Mbak ini ada nggak sosial medianya gitu? Ada. Jadi masyarakat Kabupaten Tanah Laut ini langsung buka gitu. Enggak. Dengan mudah untuk menemukan. Iya. WhatsApp-nya ada, Oh. Instagram-nya ada, Facebook-nya ada. Boleh disebutin gitu Mbak? Kalau boleh My gitu. WhatsApp. WhatsApp-nya di 0812 9018 6864. Iya, sekali lagi nih Mbak, rekan dengar kadang-kadang nggak cepat nulisnya gitu. Ini ya, telat nulis ya. Telat nulis. Iya. 0812 9018 6864. Iya. Tuh. Dan sosial medianya apa nih? Instagramnya @_phaji. Pak Haji. Nah, di pokoknya situ ya. sama Itu Facebooknya sama. Sama Pak juga. Haji juga. Pak Haji ya, kalau mau lihat-lihat ya teman-teman tuh, Iya. dari PY ini yang dibawa Mbak Lidiana ya tadi. Iya. Diana atau tadi lupa. Lydia. Lydia. Oke. Nggak mau nanya saya? Saya sudah tahu ya sebenarnya. Iya, betul. Oke, kalau ini kan di sosial medianya tadi banyak juga nih seperti ini Mbak ya. Apakah ada promosi-promosi terus dari Mbaknya gitu? Ulun lebih suka action. Wes. Kayak modelnya tuh kayak ke kampung-kampung. Berjajan gitu. Belanja tuh berjajan. Ibaratnya banyak ibu-ibu dudukan ulun datangi pertama. iya. Kan kita pertama kan pasti ninggal nomor HP. Iya, betul. Iya. Jadi bilanya sudah sekali berjajah tuh munnya sidin hendak nukar kan sudah ada lagi. Jadi kada perlu lagi ulun ke situ. Sekali berjajah tuh berapa Mbak? Ya 30 bungkus. 30 bungkus. Berarti sejauh ini untuk pemasaran online lawan offline-nya itu tuh gencang yang mana? Maksudnya lebih banyak Intens yang yang mana? mana gitu? Intens yang mana? Offline sih. Yang Mbak. offline lah. Berarti langsung turun ke lapangan, langsung Iya. menawarkan. Wow. Soalnya ulun pagi tuh sudah ada yang ngambil, terus ada yang ulun antar. Jadi kalau siang tuh sudah nggak ada lagi. Jadi memproduksinya nih dari jam berapa ke jam berapa gitu kan? Ini sudah pagi. Biasanya
jam 2 siang itu jam bikin, 2 bikin sampai sore. Terus paginya Subuh sudah bungkus kemasan. Pagi sudah diambil, jadi santai aja lagi. Ini nih, ini cuan. Kalau misalnya orang kantoran kan kerja dari jam 8 sampai jam 5 ya. Kalau beliau ini dari jam 2 sore sampai jam berapa tadi? Ya jam 6 sampai jam 6. Sisanya santai. Apakah itu tidak menggiurkan, Mari? Menggiurkan sih kali. Agri berminat? Berminat kalau dijadiin reseller sama Mbaknya. Kalau mau belajar nih Mbak membuat peyek seperti Mbak ini boleh nggak gitu Mbak? Boleh ya. Atau mungkin tapi harus kuat duduk. Kuat duduk. Kenapa tuh? Pinggang. Soalnya duduk terus Mbak. Kayak itu. Yang encok ada boleh. Agri pernah nggak lihat pembikinan peyek? Belum pernah sih sejauh ini. Duduk, pokoknya tangannya kayak gini. Oh, bolak-balik tangannya makanya. Boleh lah bisnis magang, Mbak. Kalau mau tahu rasanya gitu kan. Yes, rahasia bumbu dapurnya. Iya, betul. Aduh. Sulit ya, bahaya itu ya. Sulit. Sejauh ini apakah untuk merek dari peyek Pak Haji ini sudah didaftarkan ya? Karena biasanya kan itu takutnya ada yang nyontek atau ulun magang wadah pian karena ulun curi resepnya, ulun olah. Gawat ya. Ini adalah kejahatan secara terang-terangan. Secara halus itu. Secara halus, betul. Seperti apa tuh Kak? Ada PRT-nya Ini masih diurus sih. Masih diurus ya. Soalnya kan ulun baru kenal dunia usaha atau gimana? Baru diajak dari dinas koperasi juga kan, jadi baru tahu kalau memangnya bikin seperti ini nih harus ada izinnya, kan harus ada diurus, kayak gitu. Nah Mbak, kalau ada nggak kemauan gitu untuk membuka gerai lagi di Kota Plehari ini Mbak, di suatu tempat gitu, mau nggak gitu? Sebelum ada reseller kan pastinya mau seperti itu gitu. Rencana sih mau, tapi rencana tuh sama makanannya. Makanan apa lagi? Iya. Sepertinya sudah mulai kerocok ya. Kan Paya ini temennya sama nasi pecel tuh enak kan? Iya, itu perpaduannya itu. Iya kan? Bunyi loh ya. Lapar bener. Belum sarapan sama kata Mbak Lydia. Aduh, kalau misalnya untuk sejauh ini ada nggak sih Mbak kayak keluhan atau dari konsumen Mbak kayaknya kacangnya banyakin atau apa gitu, ada nggak? Sih Mbak, ada ya, macam-macam. Kadang ada yang minta, Mbak ulun gak suka kacang jerawatan, ulun kada suka udang papai jar. Terus Mbak pian pesan apa nih? Mungkin dari bumbunya sudah nyaman, tepungnya aja jar, boleh lah Mbak, boleh benar jar. Berarti ada request tersendiri? Ada. Nah itu perbedaan harga berarti? Enggak sih Mas, samakan aja. Berarti kalau misalnya ada yang request kada banyak kacang karena jerawatan, bisa jual balas? Bisa. Tuh banyak daunnya bisa jual. Bisa jual by request. Enak nih. Enak nih ya. Oke, nah ini Mbak, karena siaran kita ini kan bekerjasama dengan Diskopdak ya. Nah, jadi apakah ada peran dari mereka gitu kan untuk mempromosikan dari peyek Pak Haji ini, atau ada semacam pelatihan untuk Mbak untuk secara pengemasan atau penyajian brandnya ini, adakah Mbak? Kemarin ada sih Mas, tahun kemarin ulun diikutkan pelatihan tentang permodalan sama penjualan secara online dan offline. Habis itu termasuk ini juga nih. Promosi. Promosi. Ini promosinya nih. Promosi juga nih. Terima kasih banyak ulun lawan dinas koperasi pokoknya. Sebagai tempat apa ya, mewadahi ya. Itu jangan dianggap kayak laluan aja jar, buhan dinasnya jar. Pokoknya jadi tempat keluh kesah buhan para UMKM. Boleh. Dari kalau juga tempat keluh kesah, tapi keluh kesah perdagangan.
Khusus hati ya. Oke, kalau untuk di tanah laut kan ada semacam program dari pelaku EKM dan UMKM yang Mbak semacam HOT gitu kan, Himpunan Olahan Tanah Laut dan juga Gelianan ya kan. Iya. Gerakan membeli punya kawan. Nah, itu kan penting sekali untuk kita mendukung program-program itu teman-teman dari pelaku EKM dan UMKM di Kabupaten Tanah Laut ya. Mbak tahu? Mbak Lidiana sendiri tahu nggak itu? Beberapa program Iya, dari ini ya, di Skopdak ini. Belum tahu. Belum tahu. Itu program dari IKM dan UMKM di Kabupaten Tanah Laut ya, HOT tadi dan Gelianan tadi. Jadi itu kita harus mendukung dua ini ya, Iya. untuk agar perputaran uang itu di tanah laut saja. Iya. gitu, Iya ya. betul. Membeli ampun kawan. Boleh ampun Gelianan. Siapa yang bakal nonton Bali dia nih? Nah, gitu. Semacam tadi ibu-ibu rumah tangga yang mungkin curhat-curhat di pagi hari kan. Yang satu komplek jualan Bali dia berarti lah. Pertama tuh komplek Pang dulu. Berarti sejauh ini banyak jakalah yang di komplek nih yang order jual kayak itu. Pastinya. Pastinya. Ibu-ibu komplek. Woi. Oke, Agri kita rehat sejenak dulu ya. Kita mendengarkan lagu-lagu yang mau lewat dulu ya. Yes. Dan ini ada dari Groovy. Oke, rekan dengar Tuntung Pandang FM kembali di Pojok UMKM ya. Sudah bersama kita Mbak Lidiana ya, tadi Yes. Mbak Agri ya. Mbak Lydia Mbak yang Lydia. seumuran juga seperti kita gitu ya. 22 tahun ya dia. Dari tadi kita manggilnya Mbak-mbak, Iya. ternyata kok seumuran ya Peri ya. Umuran. Aduh, nih Oke. ini cukup menginspirasi, Oh, iya. muda, Muda. aktif ya kan, menghasilkan cuan pula Iya, gitu. Cuan. Nah, yang penting itu cuan. Yang penting cuan. Dan rekan dengar kita masih ada di Pojok UMKM Iya. bersama dengan Mbak Lydia dan Pak Haji Iya, Pak yang sempat menjadi salah paham tadi ya. Dikira yang bakal datang ownernya adalah Bapak Haji tadi. Bapak Haji tadi. Iya, Ternyata Ibu Haji. Ibu Haji, istrinya dari Pak Haji. Dan pemasaran dari Pak Haji ini kan sudah lumayan ya untuk di daerah Kabupaten Tanah Laut sendiri gitu, dan pastinya masih dalam rangka perluasan pemasaran gitu Iya. ya Peri ya. Boleh dikasih tahu nggak sih Mbak sejauh mana selama ini selama mengorder gitu pernah orang pesen gitu, mungkin ada di Brunei Darussalam mungkin iya. ya, Waduh. bisa ya. Sudah ekspor dan impor ya. iya. Masih pengiriman laut JNT sih Mbak. Banjarmasin, Banjarbaru, Jorong, kayak gitu. Itu kan Masih. jauh tuh Mbak ya. Nah, itu kan pastinya ada harga-harga tertentu gitu. Biasanya sih ulun kolonya ongkirnya tuh orangnya yang bayar di sana. Oh, jadi yang ongkir on the spot itulah. Ya. Oke, ya. Nah, kalau itu kan penjualan dari BJM, BJB katanya Jorong ya kan. Nah, itu pastinya pesannya banyak tuh Mbak. Nah, kalau Mbak sendiri batasannya untuk penjualan yang jauh ini berapa kilo gitu atau berapa pieces ini? Minimal Nggak ada order batasan lah. Oh iya. sih. Oh, berarti pesan sebuting pun bakal dikirim. Wah, Nggak apa-apa. yang penting pengen Pak Haji. Iya, betul. Aduh. Biar aja sebutin karena amunnya bebulik lagi kan banyak. Nah, betul. ini nih mindset yang bagus nih. Iya. Ini dunia usahanya sudah bagus. Tadi mau belajar mungkin sama Mbak Lydia. Iya, ini saya sambil Kebanyakan belajar. nonton YouTube. Oh, Mbaknya sambil YouTube ya Mbak ya? Gimana Setuju pemasaran? menonton YouTube kayak motivasi itu Naulun. Tapi terbukti akhirnya termotivasi ya kan. Kita yang di sini gimana membuka usahanya tadi. Yes. Tapi aku juga penasaran nih Mbak lah, tadi kan sudah ordernya mulai daerah sini sampai ke Banjarmasin. Omsetnya boleh nggak sih dikasih tahu? Mungkin rate dari berapa sampai berapa kayak itu? Dalam sebulan. Dalam sebulan omsetnya. Sebulan Kira-kira aja. Kira-kira aja misalnya nih dari 1 sampai 10 kayak itu rate-nya. Misalnya 1 juta sampai 2 juta misalnya kayak itu omsetnya nih. oh kalau sebulan kayaknya yang bersihnya bisa 6. Enam apa nih? Nah, apa nih? Penasaran. Penasaran kita nih, Nam. Habis ini lu sedang naik haji juga. Jadi naik haji dari PY ini berarti. Iya,
Amin. Semoga berkah lah, makin berkah, omsetnya makin tinggi juga dan pemasarannya semakin luas. Boleh untuk Mbak Lydia promosi lagi di Radio Tuntung Pandang FM, mungkin di-mention lagi, dikasih tahu lagi lawan inilah rekan dengar apa saja sosial media Gasan Bubuhannya ini mau order nih peyek Pak Haji. Iya. Jadi untuk bubuhan pian yang kepo nih ya, kepo. Bahasa milenial loh. Masih muda. Iya. Masih muda. Anak merasai ya kalau penasaran. Nah, jadi kawaja melihat Instagram Ulun dulu yang nyata. Jadi kan di situ ada melihat nih apa aja yang Ulun jual di situ variannya. Nah, jadi bilanya sudah melihat tuh langsung aja order. Ini hendak tahu rasanya gitu ya. Soalnya Ulun jarang buka Instagram. Oh, berarti aja ya. Berarti Pian lebih aktif ke WA aja. langsung ke WA. Tuh, Peri bila hendak order langsung ke WA Jarsidin ya kan. Satu bungkus pun bisa ya. Bisa. Gasan Diantar pulang. Nyamannya ya. Free pulang. Berarti saya pulang. Iya, kada ada ongkir-ongkirnya lagi ya loh. Mungkin gasan rekan dengar juga nih Mbak Lydia yang hendak jadi reseller pian, adakah persyaratan-persyaratan yang mungkin harus dipenuhi nih? Kadada ibaratnya Mbak harus berjualan seapa. Kadada juga. Yang penting jar ulun niat pian aja dulu berjualan. Jangan sampai temandak di tengah jalan. Iya itu betul. Yang penting jadi, konsisten lah. Niatnya dulu jualnya. Ulun misalnya kasih harga kurang. Tapi ulun kada kalau mengurangi banyak jar ulun. Tapi terserah pian enak menjual berapa di sana apa ulun jualnya. Lebih 1.000 ya Allah kali itu. Tapi karena ulun memberi kayak bonus kayak itu nah. Wow. Setiap 30 kali penjualan. 30 kali penjualan. 30 kali penjualan hanya dapat bonus itu. Seperti itu. Kalau ini kan hendak bulan puasa nih, ya loh. Ini nih. Banyak nih. Apalagi hari raya. Yes. Adalah Mbak kayak promo-promo khusus mungkin dalam menyambut Ramadan nih semat lagi ya loh. Promo-promo ya. Promonya misalnya. Apalagi kan ada pasar Wadai. Nah, kayak pasar Wadai yang Hakun jadi reseller dari Mbak Lydia misalnya dapat mobil Ulut daftar nomor 1 Bang itu. Kayak apa nih? Langsung kita. Adalah promo-promo untuk kedepannya Gasan peyek Pak Haji. Kemarin awal bulan ulun mengadakan giveaway. Giveaway juga nih. Iya dong. Kan menarik pelanggan. Yes, betul. Mantap. Pelanggan yang pada ingat ya lo. Dan selamanya ini ingatlah. Ingat pulang. Apa tuh ininya giveaway-nya dapat apa tuh? Kemarin kerudung. Kerudung. Kayak itu. Terus kayak peyek ada juga free peyek berarti lah. Tapi yang pakai toples. Ada yang juga toples. Iya. Nah, kalau toples itu Mbak bisa harganya berapaan juga tuh? Harganya 30 sudah sama toplesnya. 30.000 sudah lawan toples. Wow. Itu toples besar atau toples kecil? Toples yang 5 liter. Oh, 5 liter. 5 liter kayak apa lah? Kayak apa lah? Saya ini perlu lah. Ya, seperti itu mungkin. Iya. Rekan dengar bisa dibayangkan. Toples 5 liter. 5 liter, iya. Cek Dan ini aja kan di Instagram juga ulun. tinggi ya, kayak ini. Jadi seperti itu. Itu pas banner sih, misalnya karena gasan Ramadan, gasan hari raya loh, pada ribet-ribet langsung nuker yang bawa toples Bawa bawah. toplesnya jangan apa-apa Mbak. Nah, Karena ulun mau isi apa? nah, Betul. ulun hendaknya diisi duit kan. Ampau. Aduh, ini seru banget lah rekan dengar lah kalau misalnya pian hendak belajar berusaha, pantengin pojok UMKM. Setiap hari apa, Peri? Hari Sabtu dari jam 8 sampai jam 9 pagi. Nah, di edisi minggu ini ada Mbak Lydia yang sudah memasarkan peyek Pak Haji ke seluruh antero Kabupaten Tanah Laut ya kan? Secara free lagi kan? Secara free. Dan jangan lupa untuk diurus izinnya ya bersama Dinas Koperasi. Iya. Dan juga jangan lupa tadi kita harus mendukung juga Hot dan Gelianan tadi. Yes. Ya. Boleh dijelaskan Peri sekali lagi Hot itu apa, Gelianan itu apa untuk beberapa rekan dengar yang mungkin apa itu gitu kan? Kalau Hot itu himung olahan tanah laut. Ya. Dan Gelianan rumah geli.
Gerakan membeli punya kawan ya. Nah, itu rekan dengar lah. Jadi perputaran duitnya di sini-sini aja. Nah, jangan sampai keluar tadi ya lo. Iya, karena bersaing juga tuh lawan dunia luar juga nih. Bulan play hari ini. Tanah laut lah maksudnya. Laut lah maksudnya. Iya. Mbak, adakah harapan-harapan ke depan gitu, pesan-pesannya untuk pemerintah atau gimana gitu? Harapannya semoga bubuhan UMKM nih lebih tereksplos lagi. Kebanyakan belum ya, Mbak? Iya, kebanyakan kan belum loh, kayak di kampung-kampung tuh kan sidin beolah-olah tuh kan belum pada yang tahu loh. Soalnya kan sidin kadang ada yang tuha, ada HP ya loh kan. Iya, kasihan juga gitu. Ada kekinian lah. Iya, nah jadi kan ibaratnya lambat amunnya kada kita yang anu sidin gitu. Habis itu ulun terima kasih banyak buan Pian yang nyata dulu sama-sama Pak pagi ini ya lah. Awas benar kada dia ucapin terima kasih di letak putusannya terima kasih. Terima kasih banyak buat Dinas Koperasi tentunya yang sudah memberikan fasilitas lah. Pokoknya membantu ulun lah supaya ayo kayak itu umpat supaya jadi kawan juajar. Nah, bujur tuh. Maka gelianan tadi lah. Punya kawan ya. Nah, itu dia rekan dengar ya. Itu bagus tuh. Selain harapan untuk dinas ya kan, adakah harapan sendiri untuk penjualan dari proyek Pak Haji atau untuk kedepannya bakal, kalau tadi kan lo jar 300 pieces lo dalam sehari. Nah, apakah kena ada rencana 1000 pieces ya lo? Atau ada anak membuka yang lain? Kawannya dari proyek Pak Haji atau tadi nasi pecel tadi ya Pak? Nasi pecel Bu Haji pulang. Nah, kawan. Nah, sepasang lah jadinya. Nah, boleh diberitahu juga misalnya ada harapan-harapan tersendiri dari Mbak Lydia. Harapannya pasti ulun hendaknya lebih dikenal dulu di hari ini yang nyata gitu ya loh. Habis itu ya tadi hendak meanui kawannya tadi kayak makanannya mencari akan kawan Pak Haji. Mudahan kawa di tahun ini kena membuka. Amin. Semoga terrealisasi. Ingat tuh kalah ngarannya Agri lawan Peri diundang kai. Kami siap aja datang. Kami siap. Siap mah habis akan ya kai. Aduh, rame benar lah berarti Pak Haji dan harapan-harapan dari Mbak Lydia untuk kedepannya semoga terkabul Pak Ria. Dan amin. Dan juga peran dari Diskopdak juga sangat dibutuhkan dan diharapkan dan sejauh ini memang sudah berkontribusi baik ya. Amin. Ya, terima kasih untuk Mbak Lydia ya sudah berhadir dan sudah memberikan penjelasan kepada kami terkait dengan usaha yang dirintis dari nol dan itu dari turun temurun ya dari mamanya tadi resepnya dari keluarga berawal dari iseng ya loh Mbak, sekalinya menghasilkan cuan tuh. Mungkin rekan dengar yang saat ini masih ragu untuk memulai sebuah usaha, boleh belajar dari Mbak Lydia ya kan, mulai aja dulu. Mbak Lydia niat aja dulu. Nah, tipsnya nih Mbak, berikan kepada rekan dengar yang mau membuka usaha. Tadi kan Mbak Lydia sering nih nonton video-video motivasi. Boleh diberitahu oleh rekan dengar motivasinya apa aja? Yang penting tuh niat dulu sebuting. Habis itu kada supan. Nah, itu betul. Kebanyakan orang supan ya. Emangnya supan tuh supan terus pokoknya niat, jangan supan. Pokoknya hakun uyuh dulu lah. Berduduk tadi. Ya Allah, panas banget biar sini. Tapi uyuh lagi mengguring aja. Betul kalau dapat duit. Betul. Itu nangali. Itu Pak. Lalu cemas melanda. Niat tadi sudah, habis itu hakun uyuh, kada supan, apalagi itu Mbak Lydia. Habis itu konsisten. Konsisten.
Nah, itu tadilah rekan dengar beberapa tips dari Mbak Lydia agar bisa memulai sebuah usaha yang walaupun resepnya dari turun temurun dan berawal dari iseng, terbukti Mbak Lydia sudah bisa menghasilkan omset yang titik-titik tadi. Titik 6 titik. Nggak tahu titik-titik ini berapa. Gitu. Nolnya ya. Iya, nolnya Masya Allah ya. Nanti kita di belakang mungkin ya. Pengen nambahin ya Ferry ya. Oke, terima kasih Mbak Lydia sudah memberikan tadi, dan harapannya semoga terkabul juga di amin. Dan rekan dengar, terima kasih untuk sudah mendengarkan Radio Tuntung Pandang tentunya di pagi hari ini ya kan. Kita akan bertemu lagi di Project UMKM di hari Sabtu jam 8 sampai jam 9 ya Agri ya. Yes. Dan jangan lupa juga untuk selalu dengerin kita ya, streaming ataupun di website kita di mana Peri? Di tpfm.analotcap.co.id, dan juga yang belum melihat dari dan mendengarkan ya dari Pojok UMKM hari ini, ada juga nih YouTube kami di LPPR Radio Tuntung Pandang FM 102,3 MHz. Nah, itu teman-teman ya. Yes. Dan mungkin ada yang penasaran seperti apa penampakan dari Mbak Lydia, bisa langsung ditonton di YouTube kita ya. Iya, Mbaknya cantik loh di sini. Yes. Sayangnya udah sold out. Iya, Mbak Agri juga cantik di sini ya. Di sini saya ditemani 2 orang wanita cantik ya. Dan makanya saya semangat hari ini. Aduh, bilang aja semangat mau ini. Jadi lapar. Habisin peye. Iya. Lapar. Dan gak kerasa juga ya Peri ya, waktu kayak cepet banget karena obrolan kita sangat asik ya, dapat tips juga dari Mbak Lydia tadi soal bagaimana memulai suatu usaha, dan Mbak Lydia juga cerita sudah seperti apa prosesnya untuk sejauh ini. Betul ya. Oke rekan dengar, kita tutup aja. Yes. Iya rekan dengar. Terima kasih lagi kita ucapkan kepada Mbak Lydia yang sudah mau mampir ke ke Radio Tuntung Pandang FM. Kita doakan semoga usahanya makin sukses, Mbak Lydia juga sukses. Jangan lupa doakan kita juga sukses. Iya, sukses ya. Amin. Amin. Dan akhir kata saya Agri Puspita dan saya Muhammad Peri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.